Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya sedang menyervis sebuah alat cup sealer ya. Ini mereknya. Jadi cup sealer ini rusak guys di bagian pemanasnya ya. Jadi ketika akan dibuat untuk menutup plastiknya itu leleh guys. Jadi terlalu panas atau overheat, panasnya berlebih guys. Ini keadaannya sudah saya bongkar ya, sudah saya bongkar. Untuk pembongkarannya mungkin teman-teman juga sudah bisa ya, tinggal dibuka baut-bautnya yang dari sebelah sini, yang dari samping ya, dari sini dibongkar saja pelan-pelan dan akan seperti ini ya kira-kira ya. Ini di bagian penyangganya. Dan yang poin yang paling penting ya, akan saya tunjukkan poin yang paling penting. Jadi video ini biar lebih mudah dipahami teman-teman, nggak terlalu lama berbelit-belit ya, langsung saja. Ini posisi elemennya guys ya. Jadi elemennya ini sudah saya bongkar seperti ini. Nah, jadi kalau ada cup sealer yang rusak overhead, itu yang bermasalah adalah di bagian di bagian termostat pengatur suhunya guys ya. Pengatur suhunya sudah tidak bisa bekerja, akhirnya dia sudah tidak bisa membaca suhu dan ngelos seperti itu. Nah ini sudah saya ganti baru ya. Ini kita beli di online saja seperti ini, dua kaki. Seperti bawaan aslinya juga dua kaki guys ya. Untuk bawaannya ini belum saya bongkar ya, di sini. Nah belum saya bongkar, dua kaki. Oke, jadi yang poin yang terpenting itu bagaimana sih cara memasang termostatnya ya di bagian ujungnya ini. Nah nanti akan seperti ini guys ya, seperti ini. Ini terhubung langsung dari termostatnya seperti ini. Sebentar saya letakkan kameranya agar lebih mudah dilihat. Nah oke, jadi seperti ini ya. Ini untuk penampakan termostatnya seperti ini. Nanti akan terhubung kawat seperti ini ya. Ini ada ujungnya. Ini nantinya yang akan kita masukkan ke dalam elemennya. Ini elemennya ya, elemen utama. Jadi kurang lebih sistemnya itu seperti setrika guys. Setrika seperti oven listrik. Nah ini adalah kawat yang terhubung ke yang dari termostatnya ya. Jadi kalau kita mau ambil, di sini ada bagian sini itu ada skrupnya guys ya. Nah ini ada skrup kecil. Ini yang mengancing bagian kepala termostatnya seperti ini. Kita buka saja. Untuk bagian skrupnya kita buka ya. Untuk mengambil termostat yang lama. Nah setelah kita ambil seperti ini, nah kan sama persis ya. Nah sama. Jadi untuk ukuran derajatnya tinggal disesuaikan ya. Jadi aslinya, kalau ini aslinya itu ukurannya, bentar. Nah ini ya, 50 sampai 250 derajat. Paling tidak itu melebihi atau mendekati lah ya. Karena banyak sekali macamnya ya untuk termostat seperti ini. Variannya banyak sekali di online itu. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Ini saya belikan yang ini ya. Ini 50 sampai 300 derajat guys. Nah, sampai 300. Oke ya. Di sini cukup dipahami ya sampai sini ya. Jadi intinya itu kita mengganti termostatnya ini guys ya. Itu saja ya intinya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan untuk bagian pemasangannya guys ya. Oke guys, kita lanjut ya. Kita akan membongkar di bagian ini ya. Untuk penempatan saklar termostatnya. Ini sudah saya copot untuk bautnya, tinggal dibuka saja. Supaya video ini lebih cepat guys ya. Lebih tidak terlalu lama. Nah ini kan, ini yang di bagian termostat ini guys ya. Kita ganti ya. Nah ini penggantinya yang baru kita beli.
seperti ini, dua kaki sama ya, tinggal kita copot saja. Kita buka bautnya dari sini. Nah, dari sini. Oke, akan saya buka untuk sebagian bautnya ya. Oke guys, sudah terbuka ya, tinggal kita copot. Nah, untuk pemasangan kabelnya dibolak-balik nggak masalah ya, untuk termostat seperti ini. Untuk skurnya ini dibolak-balik nggak masalah. Nah, kurang lebihnya kalau teman-teman bingung ya kita hadapkan seperti ini saja. Nah, seperti ini. Ini sama persis ya untuk penggantiannya ya, sama persis. Tinggal kita pasang sesuai aslinya, lalu kita coba nanti ya setelah itu. Nah. Oke, kita coba. Kita pasang di sini ya. Oke, akan saya lepas di bagian skunnya. Oke guys, untuk termostatnya sudah saya sambung ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu, untuk termostatnya ini berfungsi untuk pengatur suhu, juga berfungsi sebagai saklar otomatis. Ketika suhu sudah naik maksimum sesuai yang kita atur, maka dia akan memutus arus seperti itu guys ya. Kalau dia loss, akibatnya ya akan panas overhead sampai 100-200 derajat, itu luar biasa guys. Bisa melelehkan plastik. Belum sampai tersentuh aja di bawahnya itu sudah meleleh untuk plastiknya. Oke, sekarang kita akan tes ya, apakah termostat ini termo ini sudah terhubung dengan benar untuk instalasinya ya. Setelah kita pasang kedua sekun ya, kedua skunnya sesuai aslinya, yang di sebelah sini ya, di sebelah sini ya tadi ya, untuk menghadapnya kan tadi kan ke sini. Tinggal kita samakan guys ya. Nah, seperti ini. Kabel yang ini di bagian sini, kabel yang sebelah sini di bagian sini. Nah, jadi sudah sesuai aslinya guys ya. Sekarang kita tes menggunakan alat multitester seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau bisa untuk menyervis elektronik itu wajib mempunyai alat termo multitester guys ya. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu untuk kabel yang terhubung ke elemennya ya. Ini dibolak-balik nggak masalah, karena elemen itu sifatnya dibolak-balik nggak apa-apa. Saya hubungkan, lalu kita tes di bagian saklarnya ya. Ini yang ke colokan listrik. Sebentar, kabelnya bulat guys. Ini yang ke colokan listrik ya. Ini sekarang untuk termostatnya kita on kan ya. Nah, kita on kan sedikit saja. Di bagian saklar yang ini kita tombol on juga ya. Kita tes apakah sudah terhubung dengan benar. Kalau ini ada nilai berarti terhubung dengan benar guys ya. Oke, kita tesnya yang dari sini guys ya, yang dari colokan listrik. Ibaratnya ini sudah kemasukan arus ya. Oke, ada nilai ya. Sekarang kita matikan termonya, apakah bisa mati. Jadi bisa dimatikan dari sini juga ya untuk termostatnya ya, karena ini berfungsi sebagai saklar juga pengatur suhu. Nah, harusnya mati guys ya. Nah, ini mati. Kalau sudah kita on kan, oke, kita on kan, harusnya nyala guys. Oke, ini sudah benar ya, terhubung dengan baik sesuai aslinya. Tinggal kita rapikan, kita pasang untuk yang di bagian ini, kepalanya ini ya, kita masukkan di lubang yang ini, lalu kita skrup, kita kancing ini ya, ini untuk pengancingnya supaya ini nggak lepas. Tadi untuk pencopotan yang lama itu agak dalam guys ya. Nah, sebentar, mana yang ini? Oh, yang ini agak dalam ya, sampai sini ya. Ini ada bekas skrupnya. Nah, yang di sini ini bekas skrup, jadi agak dalam, agak masuk ke dalam. Nah, untuk teman-teman yang menyervis seperti ini harus jeli guys ya. Kita perhatikan pelan-pelan, jangan terburu-buru guys ya. Untuk membongkar-bongkar sesuatu itu jangan terlalu terburu-buru. Harus kita cermati terlebih dahulu bagaimana pabrik memasangnya guys ya. Nah, ini sudah mentok. Nah, sudah sampai sini ya. Lalu kita kancing. Oke, seperti ini ya.
Kita kancing bagian skrupnya ini ya. Jadi kita pelan-pelan guys ya, kerjanya harus teliti. Ini servis milik tetangga guys ya. Ya jangan terlalu kenceng, yang penting dia nggak sampai keluar, ketarik keluar. Kalau kenceng nanti ininya bisa rusak guys ya, bisa penyet. Nah yang penting nggak sampai keluar, nggak sampai bergerak, udah bagus ya. Nah, dilihat itu udah benar, jangan terlalu kenceng ya, yang penting udah terpasang, udah bagus gitu, udah. Nah oke, udah bagus ya, nggak bergerak. Sekarang tinggal kita pasang ke ininya ya, kita rakit kembali. Ini kita copot terlebih dahulu. Nah nanti kita rapikan. Untuk di bagian sekun yang ada listriknya ini kita akan beri isolator anti panas guys ya, isolator anti panas. Supaya apa? Supaya sekun ini tidak saling berdempetan ketika ini nanti kan di tengah-tengahnya seperti ini. Nah jadi nggak sampai mengenai sekun ya. Ini tadi posisinya seperti ini guys. Nah seperti ini ya. Jadi ya agak berdekatan dengan kedua pin ini ya. Ini bahaya ini karena ada arus listriknya guys ya. Jangan sampai menempel ini. Nah ini juga seperti itu. Yang di bagian lubang yang kawat kecilnya ini harus di tengah-tengah guys ya. Supaya profil yang di sini itu maksimal ya. Yang kepalanya itu. Nah jadi untuk pemasangannya harus benar-benar yang rapi ya. Oke, akan saya rakit. Untuk hasilnya nanti akan saya tunjukkan ya, apakah sudah berfungsi dengan normal seperti itu. Oke, saya skip terlebih dahulu sampai di sini dulu. Setelah saya rakit akan saya video lagi ya. Oke guys ya, jadi untuk yang di pin ke arah elemen ini nanti akan saya beri isolator bakar seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini penting guys ya. Nanti setelah kita pasang harus kita beri isolator seperti ini ya, untuk mengamankan supaya pin ini tidak bersentuhan guys ya. Pin ini tidak bersentuhan dengan sekun ini ya, karena kawat ini bisa nyetrum guys kalau tersentuh. Ini nanti posisinya akan seperti ini guys, akan berdempetan. Untuk aslinya yang saya lihat tadi seperti itu. Jadi di tengah-tengahnya kedua sekun ini ya. Jadi harus kita amankan betul-betul untuk bagian pinnya, memakai isolator anti bakar seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke guys, untuk kapsilernya sudah selesai saya rakit kembali ya, seperti semula. Dan sudah siap kita coba apakah termostat yang sudah kita ganti ini berfungsi dengan normal. Tandanya jika sudah normal, lampu indikator hijau ini akan berubah ke merah guys ya. Artinya suhu sudah maksimum dan indikator merah ini sudah nyala. Ketika suhu sudah menurun, akan berubah lagi di indikator hijau. Jadi seperti itu. Nanti untuk simulasinya kita hanya sampai di indikator merah ini saja ya. Saya kira jika sudah berubah ke indikator merah ini, kapsiler sudah kembali normal guys ya, seperti itu. Saya tunjukkan yang di bagian ini. Nah, yang di bagian kabel itu sudah saya kasih isolator guys ya. Ini untuk penutup dalamnya belum saya pasang ya, sengaja saya tidak pasang. Nanti akan saya rapikan setelah semua sudah kita coba ya. Nanti akan kita coba juga memakai gelasnya guys ya, apakah sudah bisa kembali normal, bisa menutup dengan rapat kembali seperti itu untuk pengeratannya di gelas. Oke, langsung saja saya colokkan ke listrik ya, listrik PLN. Sebelumnya ini untuk saklarnya saya putar dulu, akan berbunyi klik. Nah, saya taruh di sini saja ya, di sekitar 50 derajat guys ya. Oke, langsung saja kita colokkan saklarnya ya. Oke, indikator hijau sudah nyala. Saya matikan penerangan supaya kelihatan. Oke. Lampu indikator ini hijau. Ada yang kuning, ada yang hijau guys ya. Ini kuning.
kita tunggu sampai indikator berubah menjadi merah guys ya. Akan saya skip videonya karena agak memakan durasi waktu video nanti ya. Oke guys, untuk lampu indikator sudah berubah menjadi merah ya. Artinya termostat yang kita ganti ini berfungsi dengan normal guys ya. Ini saya setting di 50 derajat kurang lebih sekitar 5 menit atau 4 menitan ya. Sudah berubah indikator ke lampu merah. Nah, ini termostat yang sudah kita ganti, kita copot, ini yang lama. Selanjutnya akan kita simulasikan memakai gelas ya, apakah perekatannya bisa sempurna. Akan kita coba. Jadi nanti untuk pemakaiannya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, bagi yang sudah punya cup sealer, ketika indikator sudah berubah merah baru bisa digunakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan memakai gelasnya guys ya. Oke guys, kita coba menggunakan gelasnya ya. Apakah sudah berfungsi dengan normal? Oke Bu Masita, dicoba langsung, semoga lancar ya. Oh, ini harus tegang. Oke, hasilnya sempurna. Ini untuk hasil cup sealernya sudah sesuai harapan, artinya perbaikannya sudah selesai guys ya, sudah berhasil merekat sempurna. Oke, jadi seperti itu untuk mengatasi cup sealer yang overheat atau meleleh panas berlebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.